Menurut telu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah namadu wa nasta'iru wa nansuru anfusina wa may yudlil wa yahdilillah wa yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait pelelangan. Nah, sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama yaitu ada Ferry Adi Pratama, NIM 053, Abi Rahmat Tonjo, saya sendiri 060, ada Muhammad Akbar Zain 072, Farhan Amrizal 074, Dwiki Anas 080, dan Rizky Trisusanto 086. Next. Nah, di sini ada metode pengadaan barang atau jasa dalam proyek konstruksi. Yang pertama ada pelelangan, yang kedua adalah ada pemilihan langsung, yang ketiga ada penunjukan langsung, dan yang keempat ada swakelola. Nah, di sini yang pertama akan membahas tentang pelelangan, yang mana pengertian dari pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat antar penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak terkait secara taat asas sehingga terpilihnya penyedia terbaik. Next. Adapun caranya dari pelelangan yaitu pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum dan pengumumannya secara luas melalui media cetak dan elektronik sehingga masyarakat dunia usaha yang berminat dan membubuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Yang kedua yaitu pemilihan langsung, yaitu pengadaan barang atau jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti oleh penyedia barang atau jasa yang memenuhi syarat dengan membandingkan penawaran dan negosiasi harga dan teknis pelaksanaan sehingga didapat harga yang wajar dan dapat mempertanggungjawabkan. Yang selanjutnya itu penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung kepada satu penyedia barang atau jasa. Yang terakhir yaitu swakelola, yang mana pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, diawasi, dan dibiayai sendiri. Selanjutnya yaitu macam-macam pelelangan. Yang pertama yaitu pelelangan umum, yang kedua pelelangan terbatas, yang ketiga pelelangan di bawah tangan atau penunjukan langsung, yang keempat pelelangan langsung. Pertanyaan adalah perbedaan antara pelelangan umum dan terbatas. Apakah perbedaan dari kedua pelelangan tersebut? Perbedaannya yang pertama meliputi jumlah peserta, yang kedua kemampuan peserta lelang, yang ketiga penempatan pemenang lelang, yang 4 dan 5 yaitu kekurangan dan kelebihan. Lanjut, pelelangan umum. Yang pertama, jumlah peserta relatif lebih banyak. Yang kedua, kemampuan peserta lelang tidak semua dapat diketahui. Tiga, penetapan pemenang lelang relatif lebih sulit karena pesertanya banyak. Yang keempat, karena tidak dapat diketahui secara pasti kemampuannya sehingga itu menjadi kekurangan atau kelemahannya. Lanjut. Yang kelima, kelebihannya adalah bahwa pengguna jasa lebih leluasa dalam memilih penyedia jasa.
dikarenakan jumlah yang cukup untuk menetapkan pemenang yang kompetitif. Pelelangan terbatas. Yang pertama, jumlah peserta relatif lebih sedikit karena penyedia jasa tidak yang boleh ikut adalah yang diundang oleh pengguna jasa. Yang kedua, setiap peserta lelang diketahui dengan pasti kemampuannya. Yang ketiga, penetapan pemenang relatif lebih mudah karena telah diketahui kemampuannya. Pelelangan di bawah tangan atau penunjukan langsung. Jenis pelelangan ini biasanya juga jika dalam keadaan darurat dan pelaksanaannya pun tidak bisa ditunda. Rahasia, karena kemungkinan menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Khusus karena pelaksanaannya hanya bisa dikerjakan melalui teknologi khusus. Pekerjaan berskala kecil karena nilai tender tidak lebih dari 50 juta untuk keperluan sendiri, resiko kecil dan menggunakan teknologi sederhana. Pelelangan langsung. Jenis pelelangan ini biasanya pengguna akan memilih kontraktor dengan membanding-bandingkan minimal 3 penawaran dari 3 kontraktor. Kekurangannya, ada kecenderungan terjadi praktek kecurangan dalam pelelangan. Misal terjadi bid shopping. Kelebihan, kemampuan peserta telah diketahui dengan pasti. Tata cara pelelangan. Syarat yang pertama, syarat peserta lelang. Kedua, pengumuman dan pendaftaran peserta. 3, prakualifikasi. 4, penyusunan daftar calon peserta lelang, penyampaian undangan, dan pengambilan dokumen lelang. Yang kelima, penjelasan lelang. Unwitching. Penyampaian lelang dan pembukaan dokumen lelang. Selanjutnya, pembuatan berita, terus penetapan pemenang lelang, pengumpulan pemenang lelang, dan penerbitan surat keputusan penetapan penyedia barang atau jasa. Syarat peserta lelang memenuhi klasifikasi dan kemampuan sumber daya sesuai dengan dokumen prakualifikasi. Yang kedua, harus menyampaikan sertifikat penyedia barang atau jasa, daftar susunan pemilik modal, pengurus, dan akte pendirian NPWP, bukti pembayaran pajak terakhir. Ya, selanjutnya untuk lanjutan dari syarat peserta lelang yaitu tidak dalam pengawasan pengambilan, tidak pilot, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Selanjutnya, direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya belum pernah dihukum karena kondit profesional perusahaan perseorangan. Dan yang terakhir, tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi, dan sertifikasi yang dimiliki. Next. Selanjutnya ada pengumuman dan pendaftaran peserta yang terdiri dari yang pertama, panitia mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan melalui media cetak, papan pengumuman, atau media elektronik.
Yang kedua, biaya pengumuman dialokasikan dalam dokumen anggaran untuk pembiayaan kegiatan atau proyek yang bersangkutan. Yang ketiga, calon peserta lelang harus mendaftarkan diri kepada panitia untuk mengikuti prakualifikasi. Dan yang terakhir, calon peserta lelang dari provinsi, kabupaten atau kota lain tidak dilarang untuk mengikuti proses pelelangan dimanapun pelelangan dilakukan. Selanjutnya ada prakualifikasi. Yang pertama, panitia lelang mengadakan prakualifikasi kepada semua calon peserta lelang. Yang kedua, calon peserta lelang wajib mengambil dokumen prakualifikasi dan mengikuti prakualifikasi dan tidak pungut biaya. Yang ketiga, calon peserta lelang yang dinyatakan lulus dicatat untuk diundang untuk mengikuti pelelangan. Selanjutnya, pelaksanaan prakualifikasi. Yang pertama, panitia menilai dan meneliti data kualifikasi peserta lelang yang meliputi kemampuan dari segi administrasi, finansial, peralatan, sumber daya manusia, dan pengalaman serta prestasi kerja. Yang kedua, sertifikasi penyedia barang atau jasa yang dikeluarkan asosiasi perusahaan digunakan sebagai salah satu acuan untuk proses prakualifikasi. Selanjutnya ada daftar calon peserta lelang, penyampaian undangan dan pengambilan dokumen lelang. Yang pertama, daftar calon sudah disahkan. Yang kedua, bila calon kurang dari 3, maka harus diadakan pengumuman kembali untuk mengundang calon yang baru. Yang ketiga, bila ada penambahan peserta, maka panitia membuat BA atau mengusulkan untuk melakukan pengadaan secara pemilihan langsung dengan negosiasi atau penunjukan langsung bila hanya satu peserta. Yang ketiga, calon yang diundang berhak mengambil dokumen lelang dari panitia. Yang keempat, dilarang sebagai peserta lelang atau penjamin penawaran adalah PNS, BUMN, atau pegawai bank. Yang kedua, mereka menyatakan pilot dan mereka yang diikut sertakan bertentangan dengan kepentingan tugasnya. Selanjutnya yaitu penjelasan lelang. Penjelasan lelang dilakukan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia dan dihadiri oleh kontraktor yang terdaftar sebagai calon peserta. Kedua, bila dianggap perlu, maka dilakukan peninjauan lapangan. Yang ketiga, penuangan hasil diskusi dan peninjauan lapangan dalam BAP yang ditandatangani oleh panitia dan peserta. Yang keempat, pembuatan addendum bila ada. Apa saja yang harus dijelaskan kepada peserta lelang? Yang pertama yaitu metode penyelenggaraan pelelangan, kedua cara penyampaian penawaran, tiga dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran, keempat undangan acara pembukaan dokumen penawaran, 5 metode evaluasi, 6 hal-hal yang menggugurkan penawaran, 7 sistem kontrak yang akan digunakan, 8 ketentuan subkontraktor, 9 yaitu besaran masa waktu dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran. Penyampaian dan pembukaan dokumen lelang. Yang pertama yaitu sistem penyampaian harus sama dengan dokumen lelang. Panitia mencatat waktu, tempat, tanggal penerimaan via pos. 3. Bila penerimaannya terlambat, maka panitia akan menghubungi calon peserta untuk mengambil kembali dokumen penawaran tersebut. Pada akhir penyampaian dokumen penawaran, panitia membuka rapat pembukaan dokumen penawaran dan menyatakan kepada peserta bahwa waktu penerimaan dokumen telah ditutup dan menolak dokumen yang terlambat dan kemudian membuka dokumen penawaran.
macam sistem penyampaian. Yang pertama yaitu sistem satu sampul, yaitu panitia membuka sampul dokumen penawaran di hadapan para peserta lelang. Yang kedua, sistem dua sampul, yaitu panitia membuka kotak dan sampul satu yang berisi data administratif dan data teknis di hadapan peserta, dan sampul dua yang berisi data harga tidak dibuka dan pada sampulnya diparaf. Sistem dua tahap yaitu sama dengan dua sampul, hanya sampul dua dibuka oleh peserta bila telah memenuhi syarat teknis dan administratif. Isi sistem satu sampul, isinya yang pertama yaitu surat penawaran yang isinya tercantum masa berlaku penawaran, jaminan penawaran asli, dan daftar kuantitas dan harga. Isi surat sistem dua sampul. Surat yang pertama yaitu surat penawaran yang isinya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran. Kedua, jaminan penawaran asli. Isi surat sistem dua tahap yaitu surat penawaran yang isinya tercantum masa berlaku penawaran tapi tidak tercantum harga penawaran. Yang kedua, dokumen penawaran teknis dan pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen lelang. Persyaratan administratif. Yang pertama yaitu surat penawaran. Surat penawaran ditandatangani oleh direktur utama atau kuasanya yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan. Yang kedua, harus mencantumkan masa berlaku penawaran. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Selanjutnya yaitu bermaterai dan bertanggal. Selanjutnya analisa harga satuan pekerjaan utama dirinci dengan lengkap. Selanjutnya daftar kuantitas dan harga setiap item pekerjaan diisi lengkap sesuai dengan kontrak harga satuan. Next. Jaminan penawaran. Yang pertama yaitu tidak dikeluarkan oleh bank atau perusahaan asuransi kerugian. Yang kedua yaitu besaran jaminan tidak kurang dari nominal yang telah diisyaratkan dalam dokumen lelang. Yang ketiga yaitu masa berlaku harus sesuai dengan syarat dalam dokumen lelang. Yang keempat yaitu jika peserta berkedudukan di luar negeri, maka surat jaminan harus diterbitkan oleh bank di luar negeri pula. Next. Unwitching, kantor dan lapangan. Yaitu mengikuti kegiatan unwitching merupakan kegiatan penting dalam rangka mendapatkan kejelasan terhadap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelengkapan dokumen yang perlu dipenuhi. Yang kedua, konfirmasi hal-hal yang belum jelas agar persamaan persepsi sama dengan panitia atau owner. Yang ketiga yaitu usulan adanya perubahan terhadap spek, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain, sehingga proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat yaitu dapat memahami secara akurat kondisi lapangan, di mana proyek tersebut dibangun, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu berkaitan tentang kondisi lingkungan proyek, seperti sosial, budaya, dan medan kerjanya. Yang kedua yaitu akses jalan masuk proyek. Yang ketiga, kelayakan jalan logistik dan upaya untuk memperbaiki. Yang keempat yaitu keamanan. Yang kelima yaitu kondisi tanah dan lain-lain. Syarat teknis jasa pemborong. Yang pertama yaitu metode pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi persyaratan substantif yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang dan diyakini menguasai penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Untuk selanjutnya yaitu jenis kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang dimiliki sesuai dengan dokumen lelang. Selanjutnya yaitu personel inti
ditetapkan secara penuh sesuai posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sama dengan sistem organisasi yang diajukan. Selanjutnya, bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen lelang. Next. Syarat teknis pengadaan barang atau jasa. Jadwal waktu penyerahan barang sesuai dokumen lelang. Yang selanjutnya yaitu memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh gambar brosur yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Untuk selanjutnya yaitu identitas barang yang ditawarkan tercantum lengkap dan jelas. Untuk selanjutnya jumlah barang seperti yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Evaluasi penawaran. Semua syarat administrasi dan teknis serta harga dievaluasi untuk menetapkan kelulusan syarat administrasi teknis. Selanjutnya, pembuatan BA hasil pelelangan. BAHP memuat namun semua peserta lelang dan harga penawaran semua peserta, metode evaluasi yang digunakan, unsur yang dievaluasi, rumus yang digunakan, tanggal dibuat BA serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus, penetapan urutan 3 calon pemenang, dan bila tidak terdapat maka pelelangan dinyatakan gagal. Selanjutnya, penetapan pemenang. Yang pertama, sudah harus ditetapkan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak pembukaan penawaran 1 sampul atau sejak pembukaan sampul 2. Yang kedua, bila terdapat 2 pemenang yang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia akan meneliti kembali dan memilih peserta yang dianggap lebih memiliki kemampuan dan dicatat dalam berita acara. Selanjutnya, data pendukung penetapan pemenang lelang. Yang pertama, dokumen lelang beserta addendum atau bila ada. Yang kedua, berita acara pembukaan penawaran. Yang ketiga, berita acara hasil pelelangan. Yang keempat, ringkasan proses pelelangan. Dan yang kelima, dokumen penawaran dari calon pemenang dan cadangannya yang telah difarap panitia dan 2 wakil peserta lelang. Selanjutnya, surat penetapan penyediaan barang atau jasa, atau disingkatnya SPPBJ. Yang pertama, SPPBJ dikeluarkan oleh pengguna jasa atau pemilik selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak surat usulan pemenang diterima. Yang kedua, SPPBJ dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Wali Kota, Direktur untuk BUMN atau BUMD selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak surat usulan pemenang diterima. Pengumuman pemenang. Jadi untuk pengumumannya selambat-lambatnya 2 hari sejak diterimanya SPPBJ dari pejabat berwenang. Selanjutnya, penerbitan surat keputusan penetapan penyediaan barang dan jasa. Yang pertama, peserta wajib menerima surat keputusan. Yang kedua, bila pemenang 1 mengundurkan diri, maka pemenang kedua yang dinyatakan sebagai pemenang. Yang ketiga, bila pengunduran diri tanpa alasan yang logis, maka peserta tersebut diskors untuk tidak melakukan pelelangan selama 1 tahun. Dokumen yang diperlukan pada setiap tahap kegiatan pelelangan. Yang pertama, dokumen desain berisikan gambar rencana, anggaran biaya, surat lelang, spesifikasi, BOQ. Ini diperlukan pada tahap prakualifikasi. Yang kedua, dokumen lelang berisikan gambar rencana, spesifikasi, dan BOQ. Selanjutnya, sumber oknum pelelangan proyek. Yang pertama ada vendors, yang kedua BUMN, dan yang ketiga pemilik proyek. Nah,
Dokumen kontrak berisi gambar rencana, anggaran biaya, syarat lelang, spesifikasi, BOQ, persyaratan kontrak, risalah penjelasan pekerjaan, surat penawaran, dan perjanjian kontrak. Selanjutnya, tata cara pelelangan secara online. Yang pertama, procurement merupakan aplikasi dari pelaksanaan pelelangan secara elektronik berbasis internet. Aplikasi ini dapat berfungsi untuk media pengumuman, tempat penyimpanan dokumen sekaligus sebagai alat bantu dalam proses seleksi, sehingga interaksi antar buyers dan vendors dapat dilakukan secara optimal tanpa ada batasan jarak dan waktu. Yang kedua ada infrastruktur situs. Dalam pembuatan situs diperlukan satu infrastruktur untuk membangun situs tersebut. Infrastruktur ini digunakan sebagai sarana untuk meletakkan informasi dan layanan publik secara online. Yang ketiga ada jalur fisik informasi, yang merupakan saluran komunikasi yang menghubungkan semua pengguna, baik di satu lembaga maupun antar lembaga dan antar daerah. Jalur fisik informasi selain merupakan penghubung antar seluruh wilayah dan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, juga dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan data dan informasi yang terhubung dengan jaringan informasi global atau internet. Pada umumnya, jalur fisik ini digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik dan komputer yang dapat diklarifikasikan sebagai berikut: jaringan lokal, local area network atau LAN, jaringan metropolitan area network atau MAN, jaringan jarak jauh atau wide area network atau bisa disebut WAN. Yang keempat ada internet. Ketersediaan internet dapat dimanfaatkan sebagai media bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik melalui warung internet atau warnet, ataupun internet service provider atau ISP. Selain itu, internet dapat dimanfaatkan pula oleh lembaga pemerintah untuk mencari informasi global secara online dan menyebarluaskan informasi ke masyarakat dan mancanegara. Dan yang kelima, alur proses procurement depth Kim Praswil atau pemukiman prasarana wilayah. Aplikasi e-procurement di Departemen Kim Praswil dapat dikatakan cukup applicable sesuai dengan data terbaru di Kim Praswil, di mana penayangan tahapan lelang di internet mencapai 908 lelang dari 2.679 paket yang dikontrakkan 33,89%. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau kurangnya penjelasan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.